Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para jemaah Masjid Al-Huda yang kami muliakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, siang ini kita dapat insyaallah sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Huda, yang alhamdulillah pada siang ini yang terhormat sebagai imam dan khotib Bapak Ustadz Rahmat Murado. Insya Allah Jumat depan Bapak Fajri. Dan Jumat siang hari ini ialah pukul 11.51. Jadi kepada bapak-bapak yang masih di perjalanan atau masih di rumah, segera kita sampai ke Masjid Al-Huda untuk melaksanakan sholat berjamaah Jumat yang sebentar lagi kita mulai. Perlu kami informasikan kepada seluruh jemaah Al-Huda bahwa kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Huda antara lain adalah Sabtu pagi, yaitu kajian Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Samsul Kamal. Diselenggarakan itu kita mulai kurang lebih jam 8.15 sampai jam 9 atau jam 10. Kemudian 2 pekan sekali Al-Huda mengadakan kuliah subuh. Insya Allah nanti pada tanggal 23 September pekan keempat, ustadznya adalah Bapak Lalu Mabrur. Sekali lagi kepada para jemaah untuk segera ke Masjid Al-Huda, karena sebentar lagi kita akan mulai sholat Jumat berjamaah. Dan perlu kami informasikan bahwa Masjid Al-Huda banyak mengucapkan terima kasih atas sedekah infaknya berupa donatur tetap atau tidak tetap, juga Jumat berkahnya yang selalu senantiasa diberikan setiap hari Jumat. Dan kami sebagai pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan ibadah kami belum dapat sempurna. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat keimanan, keislaman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mendatangi Masjid Al-Huda yang kita cintai ini dalam rangka melakukan kewajiban kita sebagai lelaki muslim, yaitu melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat. Salawat dan salam semoga
selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah dan uswah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tuntunan ilahi dalam kehidupan kita, lebih khusus dalam muamalah, dalam bertransaksi, dalam melakukan jual beli, dagang dan yang semisal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan adanya transaksi yang didasari dengan saling ridha. Karenanya dari ayat tersebut di dalam kehidupan kita harus berhati-hati dalam masalah keuangan, dalam masalah jual beli. Wabil khusus di zaman sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan yang nyata tentang jual beli dan riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, di mana kedua-duanya memiliki kesamaan, yaitu adanya tambahan. Hanya saja dalam jual beli tidak selalu ada tambahan. Nah, ini prinsipnya dalam Islam. Kadang perdagangan kita ada untungnya. Ya, ini namanya riba. Kadang perdagangan kita hanya balik modal. Ini namanya tauliyah. Bahkan kadang perdagangan kita rugi, kita sering nombokin. Ini namanya naqisah. Dan atas dasar prinsip ini diterapkan dalam semua transaksi jual beli. Dalam transaksi peruangan, dalam transaksi permodalan, bahwa ada mudharabah, murabahah, semuanya atas dasar bisa jadi untung, bisa jadi tidak untung, bahkan bisa jadi merugi. Ini saya sampaikan penting, kita harus tahu filosofi atau dasar, landasan pemikiran dalam keuangan Islam. Yang pertama, hal ini, bahwa ada untung, kadang tidak untung, bahkan rugi. Namun yang terjadi di zaman sekarang, orang mengejar untung saja, sehingga ia ingin segala sesuatu itu untung, bahkan harus melakukan riba. Makanya Allah jelaskan, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kenapa? Karena orientasinya udah salah dari awal, yaitu bagaimana caranya untung, walau harus membuat orang sengsara. Saat Rasulullah SAW di Madinah, orang-orang Yahudi ini terkenal. Mereka adalah rentenir, di mana mereka meminjamkan beberapa harta, baik itu emas, ya, dalam bentuk ya, emas dan perak atau yang lainnya, dengan tempo yang ditentukan.
Dan apabila tempo itu sudah lewat, mereka harus membayar dengan kelebihannya. Itu dalam Islam disebut dengan riba nasa atau nasi'ah. Itu udah ada. Dan dari dahulu Yahudi memang menguasai, sehingga Rasulullah SAW memotivasi para saudagar dari kalangan Muhajirin dan Ansar untuk bisa menguasai perekonomian, karena ketika itu orang Yahudi, dan sampai sekarang yang sering ngasih utang dengan riba adalah Yahudi, kita tahu dari dulu. Sehingga ketika mereka mengutang kepada Yahudi dan kemudian jatuh tempo melebihi masanya, mereka harus bayar lebih. Bayarnya bagaimana? Entah itu dengan perabotan atau rumah atau bahkan anak dan istrinya sendiri. Sampai demikian. Maka ini yang perlu kita perhatikan, bahwa prinsip pertama dalam keuangan itu, dalam perdagangan itu tidak selalu kita mencari untung. Prinsip yang kedua, dalam Islam ada namanya takaful. Ada namanya menjamin. Dan atas inilah ekonomi Islam dibangun, karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin kepada mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan dan mengokohkan. Tidak mungkin tiang ini dia cuek meninggalkan masjid ini, kemudian batanya tidak mau. Semuanya harus antara bata, kemudian besinya, kemudian pasirnya, semennya menyatu. Ada unsur takaful. Makanya dalam Islam ada zakat, ada sedekah. Kenapa demikian? Untuk memahami bahwa keuangan kita itu takaful, bukan hanya untuk mencari untung belaka. Kembali kepada riba lagi, yang disebut dengan riba nasi'ah ini berkembang. Orang meminjamkan dengan interest, dengan tambahan yang banyak, bahkan mungkin ribanya lebih banyak daripada utangnya. Kita tahu Indonesia utangnya lebih dari 3.000 triliun. Dan hampir separuhnya itu bunganya. Tentu kita bukan sebagai pejabat atau yang berwenang. Kita tahu aja, ini dampak daripada transaksi yang dilandasi atas ingin mencari untung yang banyak, atau bahasa lainnya kapitalisme atau apalah, sebanyak-banyak. Ini yang kedua. Jadi kalau kita punya harta, jangan semuanya kita bisniskan, pokoknya untungnya sekian. Tapi kita tidak ada sumbangsi. Bukankah Utsman Ibnu Affan, ia seorang saudagar? Tapi apakah semuanya harus diduitin, pokoknya balikin ke saya? Tidak. Dalam perang Usrah, Utsman Ibnu Affan menghibahkan 100 unta dengan peralatan, kemudian ditambah lagi jadi 300 dalam satu riwayat. Kalau kita hitung satu unta 100 juta atau 50 juta, tinggal dikalikan saja. Jadi ini yang perlu ditanamkan, khususnya di zaman sekarang. Di semua lini orang, semua yang mikirnya duit. Bagaimana untung besar, bagaimana saya kaya, yang orang lain miskin, nggak masalah. Dalam semua lini, bahkan dalam pendidikan, dalam kalau misalnya kesehatan sudah ada yang cover tapi masih banyak orang sekolah dengan yang semahal-mahalnya. Bukan berarti nggak boleh, tapi bukan itu tujuannya, untuk memperkaya diri. Di saat banyak orang yang tidak belajar misalnya. Ini kesalahan.
Padahal unsur yang kedua tadi adalah takaful. Ya, bahwa kita menjamin. Ya, makanya ulama sepakat menghalalkan asuransi yang dasarnya itu takaful, bukan yang dasarnya tamwil, bukan yang dasarnya investasi belaka atau mencari untung, untuk menjamin, karena itu memang prinsip Islam. Makanya Rasulullah SAW meluruskan ini dari mulai prinsip-prinsipnya, dari mulai orientasi, agar kita hidup ini bebas dari hal yang diharamkan. Yang ketiga, tidak selamanya transaksi ini atas dasar mencari untung. Ada namanya muqayadah dalam transaksi. Jadi dulu orang-orang belanja itu jual beli karena memang kebutuhannya. Punya beras lokal, beli beras luar gitu. Dilihat jenisnya saja, kualitasnya, tapi dengan yang sama, dengan takaran yang sama, gitu kan? Punya barang baru, tukar dengan barang kita yang lokal. Rasulullah SAW jelaskan itu tentang riba al-fadl. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddah, wal-sya'iru bil-sya'ir wal-qamhu bil-qamhi." Ya, wal-burru bil-burri, ya, wat-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milh. Faman istazada yadan biyadin faman istazada aw zada fahuwa riba. Ya. Emas dengan emas, mungkin ini emas Mekah, emas Madinah, tapi harus sama. Perak juga demikian, terigu ya dengan terigu lagi, ya. Mithlan bi mithlin, sama. Ya dan bianin, satu tempat. Ya. Barang siapa yang lebih dari itu dan ingin menambah, itu adalah riba, kata Rasulullah SAW. Garam, kemudian terigu, kemudian kurma, kemudian gandum. Itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Kita sebagai umat Islam jangan sampai masuk dalam hal-hal yang riba. Karena riba merupakan dosa yang besar. Kan kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Qala bala, qalu bala ya Rasulullah. Kalian ingin tahu dosa yang paling besar? Kata Rasulullah, "Asyirku billah." Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa tawalli yaumaz zahfi, ya, kabur ketika sedang perang. Wasihru, sihir, ya, yang lagi viral sekarang. Wa aklur riba, dan memakan harta riba. Sampai-sampai Allah mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, siap-siap Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Ya. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalian tidak menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Jadi mulai sekarang kita tahu. Kalau kita pedagang, kita tahu prinsip itu. Kalau kita pembeli, kita tahu bahwa kita hidup ini bukan hanya untuk mengumpulkan harta, kesenangan kita sendiri, menyengsarakan orang lain. Bahwa kita hidup ini, ya, harus sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Bahwa dalam hidup ini kita harus mengerti transaksi-transaksi. Mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Ya. Karena sekarang orang mudah untuk punya kartu kredit,
apapun alasannya, gampang, easy ya, tapi ada riba di sana. Ya, untuk beli rumah cuman DP 2 juta bisa, tapi ada riba di situ. Ya. Dia tidak memikirkan bagaimana hutang itu bisa menjerat seseorang dalam satu kondisi yang ia tidak bisa melunasinya. Nauzubillah. Makanya solusi pertama agar kita terbebas dari riba, jangan kita meminjam kecuali keadaan darurat, hal-hal yang darurat. Ya, bukan untuk gaya, bukan karena kita ingin kita beli harus dengan mengutang. Ya, karena Rasulullah SAW salah satu doanya dalam hadis sahih, wa a'udzu bika minal maghrab wa a'udzu bika min ghalabatid dain, ya Allah aku berlindung kepadamu dari mengutang. Ghalabatid dain, kebanyakan hutang. Jadi prinsipnya kita rubah. Kita mau punya barang dengan hutang atau kita tidak mau berhutang, memiliki barang yang tanpa hutang. Ya, karena dari mulai hutang ini senang, bank pun senang. Ya. Orang masukin harta, uang deposito, itu lagi balik lagi. Nggak ada di sini untung atau rugi ya, selama dia memasukkan hartanya ya terus berkembang dengan interest 20%, 30% terus, dia tidak berubah. Semakin lama ditaruh semakin banyak. Apakah demikian? Bukan. Dalam Islam ada namanya mudharabah ya. Ada rugi, ada untung, ada stuck ya. Tapi di sini dikasih terus putar dengan peruntukan yang tidak jelas ya. Apakah ini untuk yang haram atau yang halal? Ini yang pertama. Yang kedua, solusinya agar kita terbebas dari riba ya. Banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat Allah ya, bahwa nikmat yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Dan tentu yang kita lihat orang lebih dari kita pengen itu baik. Ini kata Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum fahuwa ajdaru bikum alla tazdaru ni'mata rabbikum 'alaikum. Ya. Selalu lihat orang yang lebih rendah ya, statusnya, jabatannya dari kalian, karena itu bisa membuat kalian ya, lebih mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kalian. Ya kan itu. Kita punya mobil second, kita memang mampunya mobil second, jangan kita melihat tetangga yang mobilnya sudah ganti-ganti, terbaru keluaran 2022. Karena kita pengen akhirnya ya meminjam, dan meminjam dengan riba. Sekalipun tidak dengan riba, kita nggak tahu kapan bayarnya bisa selesai. Dari situ saja sudah jelas. Ya. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana beliau? Apakah beliau mengutang? Tidak. Beliau ya pernah menggadaikan, dalam hadis sahih, menggadaikan baju perangnya, dirak, baju besi. Untuk apa? Untuk beli kuda. Kuda dulu adalah kendaraan yang mewah. Bukan. Ya, ala waznin min syair, untuk beli gandum. Kalau kita beli beras, ibarat sekarang bapak-bapak dan ibunya emas, dia gadaikan untuk beli beras. Jadi kebutuhan pokok, bukan sesuatu yang di luar dari hal tersebut. Ya, maka yang ketiga, kita kalau ingin terhindar dari riba, dari transaksi, dari uang-uang yang tidak jelas ya, yang menjadi tanggungan kita, hiduplah sebagaimana kemampuan kita. Jangan memaksakan. Karena ini tanda akhir zaman. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah SAW, lo lebih tahu. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, apa tandanya? Ini tandanya. Yang salah satunya disebutkan Rasulullah SAW,
wa antaral hufatal 'alata ru'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Wa antaral hufatal 'alata ru'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak punya alas kaki, yang tidak pakai baju, pengembala domba, tapi mereka mampu membangun bangunan yang tinggi dan kokoh. Dalam buku saya sebutkan salah satu tafsirannya adalah orang yang miskin, yang tidak mampu, tapi memaksakan dirinya terlihat mampu dan kaya, dan itu ada di zaman sekarang. Rumahnya di mana-mana, tapi kreditnya semuanya. Mobilnya di mana-mana, ternyata hutangnya numpuk. Auzubillah min dzalik. Ya, dan yang terakhir, agar kita terbebas dari riba, atau yang sebelum yang terakhir, yang keempat, kita memahami ya, transaksi atau prinsip-prinsip perdagangan ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa setiap yang berkaitan dengan denda atau sita itu adalah riba semua. Disepakati ulama. Minjem ya, kemudian tiba-tiba disita. Kredit atau cicilan tiba-tiba disita ya, didenda. Prinsip apa? Ya, menanggung. Justru dia menjadi berat. Bukannya dia punya mobil ya, ternyata 2 tahun nggak lunas ditarik. Dia tidak bisa bayar asuransi, dia kena denda. Udah sangat jelas bahwa Islam memang demikian. Karena sih prinsipnya apa? Menjamin, bukan menyusahkan. Ya, dan yang terakhir, kita agar terbebas dari praktik riba ini, kita tidak mudah terayu ya. Nah, rayuan itu seringnya udahlah. Apalagi pejabat, apalagi ASN, mohon maaf misalnya. Gadaikan aja SK-nya untuk beli ini, beli itu, kan aman ya. Padahal itu di luar dari batas ya, gajinya dan tunjangannya, dari kemampuannya. Tetapi karena ia terayu dengan godaan yang penting SK ya, ada, akhirnya dia mengikuti gaya ribawi tersebut ya. Jadi kalau kita bisa melakukan 5 hal ini, insya Allah kita terhindar. Dan ujung-ujung kembali lagi, untuk apa kita hidupnya? Apakah kita hidup untuk memperluas dunia untuk dunia, atau kita mencari dunia untuk akhirat? Kan kesana. Nah, kalau tujuan hidup kita tahu, insya Allah kita akan memahami bahwa setiap syariat yang Rasulullah SAW ajarkan, yang contohkan, itu ada manfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia bebas dari tanggungan ya. Hidup apa adanya, dia nggak ngutang kemana-mana. Di akhirat dia selamat dari siksaan Allah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Ya, nanti orang-orang yang makan riba, yang makan yang rentenir, yang suka mengambil harta orang, dia bangun dari kuburnya apa? Ya, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dia seperti orang yang mabuk karena kerasukan jin. Alhamdulillah, seperti orang yang kesurupan. Mengapa? Karena dulu di dunia mereka mengatakan riba dengan dagang itu sama-sama ada ziyadah tambahan. Ternyata tidak. Wa halallahu al-bai'a harrama riba. Jadi dari situ kita bisa memahami bahwa Islam ini adalah agama yang menuntun kita kepada keselamatan, baik keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan kita bisa istiqomah di jalan yang benar dan jauh dari hal-hal yang haram. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah, yang sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kehidupan terus berjalan dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk merubah diri. Hal-hal yang buruk kita tinggalkan dari sekarang, kita perbaiki, dan orientasi kita terhadap dunia kita betulkan bahwa hidup ini hanya untuk ibadah, untuk menuruti, untuk menjadi hamba yang hakiki pada Allah Subhanahu wa taala, bukan menuruti hawa nafsu, apalagi sampai merugikan banyak orang, menyebabkan orang tidak berdaya, menyebabkan orang menjadi terlantar. Nauzubillah. Seperti hal-hal viral yang kita lihat, ya, banyak orang terlantar karena mungkin dia jabatannya lebih rendah, karena mungkin dia menjadi bawahannya, karena mungkin dia tidak punya uang, ya. Sedangkan orang-orang yang banyak uang yang memiliki jabatan tapi dia tidak bertakwa, tentunya bukan semua orang punya uang buruk, tidak, yang tidak bertakwa, dan itu banyak yang melakukan apa saja yang diinginkan, sampai membunuh orang lain, menganiaya orang lain, karena tidak memahami bahwa ajaran ini, bahwa Islam ingin manusia semuanya hidup dalam, ya, kedamaian, dalam, ya, keadilan, ya, tidak ada yang tertindas. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita inayah taufiknya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang haram, kita diberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam harta kita, dengan apa yang kita miliki. Kita tidak menjadi orang-orang yang kufur nikmat, kita tidak menjadi orang-orang yang tamak, ambisius terhadap dunia, dan meninggalkan akhirat yang akan menjadi tempat yang pasti tempat kembali kita semua, dan mempertanggungjawabkan amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi. Allahumma arzuqna الصحة والعافية والدوام على الطاعة والاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أولادنا وفي وظائفنا وفي أهلينا وفي شأننا كلنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الصلاة.